Podcast di balik layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Anggi Primantama. Ya, podcast di balik layar ini gue bikin dengan keinginan gue sendiri. Mungkin di luar sana banyak yang pengen tahu apa di balik layar pekerja-pekerja seni atau pekerja-pekerja apapun itu. Gue bikin ini karena gue seneng, karena cita-cita gue jujur penyiar radio. Tapi nggak kesampaian, ya udah gue bikin siaran sendiri. Ya mungkin ini agak awkward ya karena gue nggak biasa berhadapan dengan kamera atau audio direkam untuk didengarkan orang banyak. Tapi ya udahlah, ada yang dengar syukur, nggak ada ya udah. Oke, podcast di balik layar ini gue bikin karena gue gabut. Kan kemarin PSBB tuh lama, gue hampir 3 bulan nggak keluar rumah, dan gue ada ide bikin podcast untuk nyenengin diri gue sendiri aja sih sebenarnya. Podcast ini gue upload ke YouTube juga, dan ada di Anchor, Spotify, Apple Music, tapi nggak tahu, tapi yang pasti Spotify dan YouTube pasti ada. Ya, episode perdana ini gue mau ngebahas tentang artis FTV, karena pekerjaan gue itu kan editor TV, ya sinetron, FTV, film, web series, gitu-gitulah. Tapi gue nggak ngebahas tentang editor. Nanti ada mungkin episode 2, episode 3 gue bakal bahas tentang editor freelance seperti gue, biar gue lebih lepas lah ngobrolnya. Tapi untuk episode perdana ini gue pengen banget bahas artis FTV yang setiap siang tuh kita tonton, ada selalu di FTV. Beberapa teman gue ada yang udah gue japri, gue ajakin ngobrol-ngobrol yuk di podcast gue, dan semua mau aja sih karena gabut mungkin. Puspa Ritswari, halo 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 halo. Minal aidin ya. Hai, halo. Minal aidin wal faizin ya. Yang Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Lagi di kan. mana nih? Walaupun kita berbeda dengan cara yang berbeda ya kan, Mm-mm. tapi kita tetap memaafkan walaupun Betul betul betul. salaman ya kan. Lagi di mana, Pus? Kita harus stay at home ya kan, Oh masih di iya, rumah aja. Gimana nih, betul. katanya ada yang mau new normal ya? Udah siap belum buat new normal? Nggak tahu sih ya, kayaknya masih lama sih, pasti panjang prosesnya, yakin. Nggak secepat Iya, emang itu, masih. nggak bisa secepat itu. Semua Iya. ganti kayak baru. Kayak misalnya ini deh, Oh. kita Puspa kan syuting, misalnya syuting ntar ke depannya krunya cuma sedikit, terus jaga jarak, kan susah. Harus briefing sama Astrada, harus briefing sama, harus make up dengan masker segala macam, kan ribet banget. Ya mungkin bisa, tapi ribet Iya, pasti kan. iya. Gimana gimana? Berarti udah berapa bulan nih Kan, nggak syuting, Pus? aduh, sudah 3 bulan ya saya nggak syuting. Sama, sama banget. Jadi, gila, Terus, parah sih ya, coronanya parah. tapi emang kebetulan tuh, jadi tuh waktu itu tuh awal-awal tuh aku tuh emang ada syutingan buat Ramadan kan. Nah, Sama. karena kita ada COVID-19 dan bener-bener nggak boleh, uh, itu gini-gini. Pas awal-awal COVID-19, kita tuh masih ngejar syuting kan, karena itu harus tayangan Ramadan. Jadi Iya, sebelum betul. dan main buka puasa, Anda nontonin saya dulu tuh ya kan, seperti itu harusnya alurnya. Tapi tiba-tiba kita tuh bener-bener nggak boleh syuting. Jadi kita tuh pas lagi di lokasi tuh baca nonton berita gini-gini, boleh ngapa-ngapain, harus di rumah aja. Pas kita syuting itu kan awal-awal di daerah puncak kan. Jadi pas kita syuting di daerah puncak itu, kita diuber-uber sama polisi mulu. Jadi udah nih kita udah ngeset udah apa, tiba-tiba tuh ada polisi datang ngim 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 sama ambulan gitu. Terus habis Iya itu sih, betul. kita disuruh bubarin gitu kan, ya udah nih kita pindah lagi nih ke pelosok, ya udah mungkin nggak boleh di area tamasya gitu kan, ya udah kita pindah ke daerah pelosok. Pas udah nyampe atas, datang ditawain gitu tuh, COVID-19 lebih baik di rumah aja, bla bla bla, untuk kegiatan apapun itu harus di rumah aja, tidak boleh ada kegiatan apapun di daerah sini gitu.
Udah Iya, akhirnya kita pulang. Nah itu kita tuh udah ngerjain kan dalam 5 hari itu kita udah ngerjain 3 episode kan. Tapi itu baru mhm, kurang kurang 1 episode. Tapi gini. Kita ngerjain 3 episode. Tapi itu diacak gitu loh. Gak iya, dikelarin 1 episode, 2 episode gitu. Nah habis itu kita tuh udah ngelarin 5 hari. Jadwal syuting itu 6 hari kan. Nah di itu tuh bener-bener last day yang tinggal nambah-nambahin scene yang gitu kan. Terus mhm. tiba-tiba jadi kita udah balik ke hotel, besoknya mau syuting jam 6 pagi, kalau ini jam 6 pagi gara-gara kita banyak pendingan. Terus tiba-tiba nggak jadi syuting, gara-gara tuh lokasi kita tuh katanya udah dijaga sama polisi, gitu. Jadi pulang semua dong? Jadi, karena itu, iya, karena itu mau nggak mau duit belum turun dong. Jadi selama kita syuting yang kemarin itu, yang 3 bulan lalu itu, kita syuting duit belum turun karena episode itu belum Beres? lengkap. Iya. Gitu. Karena episode belum lengkap, bener-bener 1 episode belum lengkap, 2 episode belum lengkap gitu, 3 episode belum lengkap gitu. Tapi Jadi ya yang udah, selama COVID-19 ini aku cuma aja turun yang ternyata nggak turun-turun. jadi di rumah jadi artis TikTok aja ya? Mama muda, mama muda. Tapi asal tapi tahu kan slotnya yang ganti siapa? Apa Kak? Putus-putus. Tapi tahu kan slotnya yang ganti siapa? Tayangan buka puasanya? Oh udah tahu, Oh, itu udah punya tahu. saya. Tapi Itu kan awal-awal, itu iya punya awalnya kan saya. Bapak kan ini kan sahur kan, Bapak sahur, saya buka puasa. Iya, harusnya gitu. Tapi jadi berhubung karena kamu baru 3 episode bolong, jadi saya yang ngisi bulan puasa. Mhm. Ternyata saya dibuang juga episode Jadi aku 13. nggak tahu nih tayangannya kapan. Iya kan, tapi lumayan kan udah dapat 13, udah turun honor. Alhamdulillah, buat buat beli sarung lebaran masih kebeli lah. Tapi Nah itu yang dia. yang bikin kecewanya kemarin kan sempet itu dilanjutin lah sampai 30 episode, mungkin nggak sampai 30, aku nggak tahu lengkapnya. Tapi karena ini Mhm. kan ya mungkin PH-nya juga lagi diet ya, jadi pakai orang in-house Mhm. semua, jadi orang editor apa segala macam in-house semua, loader di lokasi. Jadi ya udah saya cuma sampai 13, sisanya kesananya syuting lagi, walaupun PSBB ya, syuting di dalam studio. Karena kebutuhan TV kan, Oh. karena kebutuhan TV. Iya 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 benar. Cuman kayak kurang adil Iya gitu benar. loh. Yang di lapangan kayak yang bikin FTV, yang bikin sinetron, syuting tuh nggak boleh, tapi yang di TV Mhm. live setiap hari rame-rame kok boleh ya? Nah itu dia. Itu dia kayak bener-bener kayak nyebelin banget gak sih Pak? Kita sama-sama kan kegiatannya sama-sama syuting, sama-sama Padahal untuk menghibur masyarakat yang tujuannya lagi di rumah aja. ya tujuannya sama dong. Iya. Malah malah kru di lapangan lebih sedikit mungkin, di TV tuh kan banyak. Iya, makanya makanya Udah makanya gitu kan. talent-nya mereka tuh lebih banyak loh. Satu nih, hitung ya, kita hitung kasarnya satu talent punya asisten, punya Mhm. supir, dikali 3. Kalau Mmm. talentnya 10 aja udah 30 orang ngumpul. Harusnya dong. Iya Cuman kan iya ini makanya pandangan kan. kita di luar. Ya semoga aja mereka syutingnya bener lah dengan aturan pemerintah. Iya. Nah, terus padahal tuh pas lagi yang kita syuting, yang aku syuting itu tuh yang lagi COVID-19 itu tuh bener-bener kayak kayak lengkap gitu loh Kak, yang namanya medis, apa, lalele, kayak hand sanitizer itu ada di mana-mana. Tapi tetep aja kita tuh nggak dilanjutin, kayak aduh sampai sutradara aku ya, sampai kayak sedih gitu loh kayak, "Aduh gimana nih kru gue kalau belum lengkap syutingannya gini pasti belum pada dibayar, gimana?" Gitu. Iya iya sih Jadi pasti kita tuh mikirin satu sama lain gitu loh, bukan mikirin diri semua sendiri. sih, ini semua yang ngerasain nggak cuma artisnya, nggak cuma sutradaranya, krunya tuh yang parah sih. Kru Iya juga honornya kan nggak seberapa, udah gitu iya pula, pendingnya juga 3 bulan lagi. Kalau cuma seminggu sih nggak apa-apa iya break-nya. iya, makanya kan. Ya Eh, mudah-mudahan terus cepet. yang paling sedih ya Kanggi, jadi tuh aku tuh ada honor yang harus turun di bulan, Februari ya, Maret kalau nggak salah deh. Nah, honor yang aku di bulan Maret itu pas turun itu, aku udah nungguin sebulan nih dari yang aku syuting itu. Terus FTV tuh? tiba-tiba karena ada FTV apa COVID-19, sinetron? eee, apa ya, itu kayak series gitu, cuman aku bintang tamu 1 episode gitu. Oh iya iya. Terus, eee, apa, di bulan Maret itu ternyata COVID-19 itu lagi
boom-boomnya gitu kan ya, yang Ya, namanya udah ada diterapin WFH dan lain-lain. Terus tiba-tiba honor gue nggak turun dong. ya Terus pas Allah. honor gue nggak turun, gue bilang sama orangnya, kata orangnya, "Puspa, kantornya tutup, kita semua lagi pada WFH." Ya udah berarti kantor nggak tutup dong kalau lagi WFH, berarti lo pada work from home kan? Bisa Emang kali transfer, karena kan emang orang kan sekarang pada zaman kerja batu. gitu. Kan bisa transfer Iya kan? m-banking, internet banking. Iya kan? Iya kan, paham gak sih? Terus habis itu sekarang tuh kayak kru-krunya gitu tuh pada ngomong sama sama gue kayak pada bilang kayak iya parah banget nih, gue nih udah ngerjain series itu 20 episode dan gue tuh belum dibayar. Kru, Gila ya, sampai segitunya ya. iya, itu fatal banget. Ya, semoga lah cepet cepet syuting lagi, cepet beres. Kan harusnya 30 episode kan? Iya, harus 30 episode. Tapi katanya sih jadi cuma 14 episode, cuma Ya, mini seri ya kalau nggak kita lanjut apa-apa. lagi. Ya semoga selesai, cepet syuting lagi. Biar kan kru-krunya dapat honor juga. Puspa Amin. juga jadi nggak jadi artis TikTok lagi kan? Oh iya nih Pus, ini kan kan yang dibahas tentang FTV nih. Kan Puspa itu Yuk, kalau bisa bisa dibilang dulu zaman-zamannya FTV masih Prisia Nasution, Bunga Zainal, Andrea Dian. Sekarang nih Puspa di mana-mana nih, di PH mana aja ada nih. Sebenarnya tuh gimana sih? Itu kontrak TV atau kontrak eksklusif PH? Nggak cuma satu PH masalahnya. Kita aja kenal di beda PH dulu, zaman-zaman dulu. iya, Iya dong. Gimana tuh? Ceritain dong. jadi FTV FTV. misalnya per FTV itu kita tuh bukan kan ada yang kontraknya itu tuh kontrak yang 5 tahun gitu kan. Nah kalau aku tuh kontraknya tuh enggak, kontrak per judul. Jadi misalnya gini, per 32 judul FTV gitu kan. Oh, Di PH ini 32 judul, di PH ini misalnya per 24 gitu kan. mm, Terus habis itu di PH lagi tuh per 15 gitu loh. Jadi kenapa bisa kontraknya itu per judul? Karena kalau kita kontraknya habis di per 32 judul, itu nanti next di judul ke-33 itu kita budget. Seperti itu, saudara-saudara. oh pas di kontrak ke-33 naik budgetnya. Budget. Nah, Jadi itu kontrak awal lagi. Ini kayak naik kontrak awal naik lagi. kelas lah ya. Berarti udah 32 Iya, terselesaikan. Cuman di setiap PH jadi 32 enggak juga kan, ada yang 20 ya, ada yang 24 ya. iya ada yang 24, ada yang 15, ada yang 32 Tapi gitu. nggak ada rules-nya tuh, berarti dari manajemen kah dari mana kamu harus satu PH, enggak, bebas berarti. Yang penting free, kosong, Iya, boleh masuk. bebas. Jadi bisa kemana-mana. Enakan gitu sih ya, daripada yang eksklusif. Iya, bisa kemana-mana. Iya, enakan gitu kalau kita eksklusif itu kan ribet ya, kayak misalnya gue di PH ini nih gitu, 5 tahun. Kalau gue nggak ada kerjaan dari PH ini, ya udah gue nungguin aja sampai dikasih PH ini. Tapi kalau kita itu nggak kontrak eksklusif, cuman kontrak per judul aja kan. Kalau kita di PH ini belum di calling lagi, kita bisa ngontak PH yang lain kan, kayak kak aku free nih, Iya betul. syuting yuk gitu. Habis itu langsung, oh iya pas standby ya. Depok emang lagi gitu ya sinyalnya ya. Iya nih, aduh sawangan ya, mohon maaf. Makanya. Aduh, sambil jalan-jalan nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Terus, Ya, jadi gimana nih apa kedepannya udah ada tawaran callingan lagi nggak? nah itu dia, kata itu mini seri yang aku itu tuh pengen dilanjutin lagi kan, tapi dari 34 episode, kontraknya itu kan 34 episode, jadi cuma Mm-mm. 14 episode, karena kan kita yang gimana sih, jadi mini seri itu gara-gara tuh yang untuk 30 episode itu tuh udah ada slot lain masuk gitu loh. Jadi kita ya udah 14 episode aja dibuat jadi mini seri. Nah, itu katanya mau dilanjutin lagi. Jadi doain aja semoga dilanjutin lagi karena ceritanya itu bagus, teman-teman. Dan aku di Alhamdulillah. situ berperan beda nih dari karakter-karakter aku sebelumnya. Biasanya kan sebelumnya kan aku kan kayak cewek alay, cewek judes, cewek menyebalkan gitu kan, yang PA. Nah ini alhamdulillah aku jadi ustazah. Aduh nggak cocok banget Jadi ya. aku gak sabar banget mau ke kalau aku jadi ustazah yang selalu bilang, menurut Allah berfirman dalam Al-Quran, aku tuh kayak gitu-gitu, aku yang ngajarin ngaji, aku yang ngasih tahu hadis-hadis ini, hadis itu, gitu. Alhamdulillah. Sayang. Semoga perubahannya di dunia nyata juga ya. Amin. 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 Nggak Gila lu ya. masalahnya biasanya kan judes, julid, yang songong-songong gitu.
Kalau di Iya FTV ya, kan, ale-ale gitu kan. ya pokoknya yang kuncir-kuncir Heeh. 2, yang ngeselin, yang pelakor Iya. lah, kalau bisa bisa dibilang bahasa halusnya pelakor lah. Pelakor, Neneng PA gitu Iya kan. betul, yang Aduh. dari desa mau kaya gitu-gitulah. Iya. Akhirnya ya kan dapat peran yang baik ya kan jadi ustazah. Ya ampun nih FYI ya kalau gue pengen ngapalin dialog pas pengen masuk scene-nya itu kan susah banget. Habis itu kalau misalnya kita itu pengen mengutarakan hadis itu kan harus sama persis sama apa Iya, yang ada di nggak boleh skenario salah, gitu ya. lafaznya juga nggak boleh salah kan. Kan iya, aku tuh kayak lagi mau ujian agama Islam zaman SMA tahu nggak sih? Nggak Kalau apa-apa, kita zaman habis UN kan ada UAS tuh ya kan, habis itu ada ujian ya ditanya-tanya itu kan, aku seperti itu membaca dialog itu tuh. Aduh kayak, aduh, oh salah nggak nih? Oh, ya, itu. ya nggak apa-apa kan jadi belajar juga. Jadi nanti abis miniseri itu kelar, punya ilmu baru. Minimal ya Iya tahulah kan? kalau ada orang baca, "Oh ini gue pernah denger nih di miniseri gue," gitu. Siapa tahu kan jadi beneran, alhamdulillah. Alhamdulillah kan, siapa tahu kan ya Allah, amin. Ya ampun. Tapi yang jelas-jelas teman-teman ya, menurut hadis sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika kamu telah menyelesaikan sholatmu, maka ingatlah Allah di waktu kamu sujud, kamu berdiri, dan kamu berbaring. Itu dia, karena Allah ingin selalu diingat oleh kamu. Yeah. Tergerak hati aku, tergerak hati aku. Subhanallah, subhanallah, Oh, subhanallah. subhanallah, ya Allah. Semoga di dunia nyata Puspa jadi gini ya. Oh, amin ya teman-teman ya doakan, teman-teman ya Oh doakan. ya, jadi gini nih nyambung lagi ke FTV. Menurut Mhm, Puspa FTV 5 tahun lalu lah, kan udah lama kan di FTV, udah mhm. 5 tahun lebih. 5 tahun lalu sama FTV sekarang-sekarang, bedanya tuh apa? Kalau menurut aku nih, yang ya mungkin dari 2011 lah ya, ngerjain FTV tuh. Oh. Terakhir ngerjain FTV tuh kayaknya lebih santai, terus ceritanya juga gitu-gitu aja dari zaman dulu. Wah, iya 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 iya. Iya, aku juga ngerasa gitu. Kalau dulu nih ya, FTV dulu tuh cerita tuh beda-beda dan beda-beda aneh-aneh tapi tuh jelas gitu loh. Bener-bener Ya, kayak film televisi gitu kan ya. Kalau sekarang tuh kayak STV ya, sinetron televisi STVS kali ya, sinetron televisi singkat kali ya. kayak apa ya, kayak jadi nyoba nyambungin yang viral-viral jadi FTV gitu, apa judulnya aja, aku pernah lihat judulnya apa ya, aduh nggak jelas banget deh. Kayak misalnya Falling in love like I iya, should. iya itu astagfirullahaladzim. Tapi emang emang ada penontonnya, mau gimana juga kan emang emang pasarnya seperti itu Indonesia. Sekarang Iya, sekarang terus kalau nih zaman di rumah ini pasti pasti sering entah Mbak, entah Mama di rumah kan kalau kita bangun tidur nonton, tiba-tiba dengar suara TV, "Ku menangis." Asli itu setiap hari, setiap jam 12 tapi siang by the way pasti. ya, aku tuh nonton FTV yang Ku Menangis yang itu ya. Ya. Itu tuh sedih tahu. Aku tuh I kayak sedih. Aku iya, nangis. Aku kalau nonton itu nangis. Karena tuh dapet, cuman ada kan itu editornya temen aku ya. Ada beberapa scene mm, yang enggak banget, aku pernah pas kebetulan lagi ngambil nasi, ini apa sih? Orang mm. sendirian tapi VO, kayak enggak banget gitu. Dia sendirian gerutu, bukan kayak lagi sedih, dia gerutu tapi VO. Aduh coba gue giniin ya, apaan sih kok lu sendiri VO, emang ada yang denger? Ngomong aja, iya dong, Anjir, demi apa? Demi apa? Dia sumpah. adegan sendiri. Tapi dia VO. Dia sendiri lagi di meja belajar, meja kantor gitu, tapi dia VO, Hah? lagi gerutu, bukan lagi sedih. Kalau lagi berdoa mungkin VO oke lah ya. Ya Allah semoga ibu saya gini-gini, mungkin bisa masih bisa masuk lah. Tapi lu sendiri marah-marah VO, nggak bisa dialog Tapi banget kayak emang. Kak, tahu nggak sih Kak? Kakak lihat deh cara yang lagi viral. Yang lagi viral tuh dia tuh nggak punya tangan. Terus habis itu pas dia pengen bunuh diri dari tebing, tiba-tiba tuh tangannya nongol di balik baju. Jadi gini kan, Oh, lepasin, lepasin. si Tangannya itu tuh ada di bawah. si siapa? Aduh lupa lagi namanya. Iya itulah. Ini Kak, Itu parah sih.
Itu parah. Itu parah banget. Kenapa sih editornya tuh nggak ngeh apa bagaimana sih? Ya sebenarnya mungkin tapi nggak ada shot lain. Iya kali ya? Kalau nggak dipakai nggak dapet itu cuman yang ngeh tuh pasti kita doang, orang yang di dalam orang yang ruang lingkupnya di film, di sinetron, di TV. Kak, Kalau tapi itu tuh sampai viral, Kak. iya, kalau ibu-ibu sih nggak bakal tahu, yakin. Dia sedih aja Iya pasti. kali. Karena kan sekarang tergantung pasarnya itu ibu-ibu sama mbak-mbak. Iya, benar 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 benar. Anak muda tuh udah jarang yang nonton FTV. Iya, benar benar. Ya kamu aja Udah berpindah. nonton TV karena karena ini aja kan, karena PSBB kan di rumah. Iya, Itu karena pun itu PSBB. pun itu pun jarang. Pasti lebih banyak YouTube. Iya, terus sekarang tuh banyak banget FTV yang ulangan gitu loh, yang dari aku masih kecil gitu, pada tayang lagi gitu. Jadi kalau pagi itu badan aku lagi gemuk ya kan ya. Mhm. Kalau misalnya udah malam gitu tuh badan aku tuh yang lagi kurus. Entar nih besok pagi lagi nih rambut gue panjang, besok malam lagi rambut gue pendek. Udah gitu aja. Tapi pernah nggak sehari tuh beda PH tayang semua, Pus? Pernah nggak? Pernah, Seru dong, seru banget ya. pernah. Ih, gila nonton TV Jam ini gua lagi gitu. iya, pernah sumpah Kak. Jadi jam 7 tuh kan suka kan ada FTV jam 7 yang ulangan. Jam 7 tuh PH yang waktu itu di Bali. Terus jam 10 tuh PH yang sekarang. Heeh. Terus jam sore-sore tuh mini-seri gue tayang. Wih, gila. Jadi seharian tuh TV muka lu semua ya? Iya, Kan. jadi yang DM gue tuh yang ngetek-ngetek gue gitu tuh, oh kok gue tayang ya, semuanya tayang ya, oh gitu. Tapi mungkin ya, selama PSBB ini alhamdulillahnya tuh, artis-artis, public figure gitu, konten kreator yang exposure-nya udah gede, kebantu sama endorse gitu mungkin ya? Ya Kebantu nggak enak sih? kan mereka tuh. Tapi Puspa sendiri gimana? Kebantu sih. Lah alhamdulillah kan ada aja kan? Lumayan alhamdulillah ada aja gitu loh. Tapi lebih banyak yang minta dibantu nih, mohon maaf. Jadi biasanya mereka itu paid promote itu beong, tapi ini teman-teman gue ya kebiasaan ya emang dari satu teman sendiri ya. Minta paid Ya. promote alasannya, "Puspa, kenapa?" Ya udah gimana kalau ngebantuin gue tanpa dibayar nih buat paid promote. Jadi ya karena gue merasakan susahnya COVID-19 ini ya, Iya, pandemi ini, ya udah gue bantu. iya sih nggak apa-apa. Ya kan ada amalnya juga berarti, asal ikhlas. Asal ikhlas. Kalau gue ngomongin gitu ikhlas ya sih, ikhlas lah ya. Sebenarnya ikhlas cuman kesel. Tapi banyak kok, banyak artis-artis yang kayak buka endorse makanan gratis karena kan UMKM lagi lumayan, yang tiba-tiba jualan Hmm, ayam, jualan telur, banyak kok editor-editor yang jualan telur, jualan ayam. banyak banyak banyak. Kan Banyak ada banyak banyak ada banyak. temen, dia, di IT iklan, sering iklan terus. Pokoknya kerjaannya, jobnya iklan terus dah. Mhm, Pokoknya kaya lah di lingkungan mhm, aku kaya dah. Ditanya kan, "Bro, ini grading ini gimana ya? Gua mhm. mau ini lupa nih." "Wah nggak tahu Bro, gue sekarang jualan ayam." Katanya, buset, songong banget. Gue udah lupa Aku caranya, sekarang jualan gue sekarang lagi ayam. jualan ayam soalnya. Gila 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 gila. Sampai segitunya kangen syuting. Enggak, sumpah sumpah Kak, ada. Iya, ada nih, temen gue, dia tuh biasa film sama apa gitu deh, tapi di balik layar ya. Terus sekarang dia tuh jadi jualan bakso aci, padahal dulu tuh dia paling sombong kayak, "Udahlah, mmm, main apa gini-gini, ayo bla 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 bla." Sekarang dia gara-gara kayak gini nggak ada pemasukan sama sekali kan, Mhm. ya udah dia jualan bakso aci. Ya itu sih, hati-hati sama omongan sebenarnya, attitude kan. Makanya banyak tuh, dulu artis Tapi ngerasa nggak sih Kak, semenjak pandemi ini ya, kita tuh kayak sadar tau nggak sih, kan gue nih ya, gue sendiri nih ya, kerja di FTV ini nih, kalau masalah duit tuh kayak, udahlah pakai aja dulu sekarang, ntar juga minggu besok kan gue syuting lagi, ntar ada lagi duit, gitu kan, ya ya. bentukannya. Terus pas pandemi ini, gue tuh baru ngerasa banget yang namanya, gila ya, nabung itu penting cuy, karena kita kan nggak tahu ada masalah-masalah yang kayak gini-gini itu kan bisa kapan aja. Iya, Jadi tuh yang betul. namanya nabung tuh penting. Tabungan itu berharga banget ya. Tabungan tuh berharga banget, bener-bener literally berharga. Dan Kakak tahu nggak sih? Jadi nih
gue tuh punya tabungan yang 15 tahun. Jadi itu tuh emang tabungan buat future gitu loh. Iya kayak Terus pas apa sih namanya, kalau di BCA tuh yang jangka panjang gitu-gitu. iya yang jangka panjang itu, bentar aku Mhm. ngecas dulu ya. Yang iya yang jangka panjang itu kan. Iya tabungan yang berjangka ya, Gue terus? pas lagi gue mini-seri kemarin itu, gue tuh bener-bener baru nabung duit gue yang udah turun-turun, nabung duit gue tuh ke tabungan 15 tahun itu yang nggak bisa Mhm. diambil-ambil. Gue tuh dong, gue cuma nyisain di di ATM yang biasa buat gue buat jajan, itu cuma 500.000. Terus tiba-tiba duit gue nggak turun selama 3 bulan, jadi gue cuma megang 500.000. Alhamdulillah ada endorse gitu-gitu kan, tapi itu tuh bener-bener bikin deg-degan banget. Anjir, kenapa gue naruh ke tabungan gue ya? Aduh, kan soalnya nggak tahu apa-apa kan, tiba-tiba tuh Iya. kayak begini aja gitu kan. Tapi nggak sampai diambil kan tabungan itu? Nggak sampai dimatiin kan? Enggak Alhamdulillah. sampai dimatiin. Kalau gua kemarin bener-bener Iya. kan abis Januari itu ada banjir, gua kena banjir gede, kena musibah gede, semua laptop, komputer kena Oh iya habis-habisan deh iya di iya. situ, Iya. tabungan kena keluar di situ. Terus ada Oh. dapat tawaran 60 hari, 60 day syuting miniseri kan, 30 episode yang sama Pak Sony itu. Oh oke Hmm. juga nih buat dari nol lagi kan, lumayan lah Hmm. angkanya lumayan, ya udah jalan. Baru 13 episode, kok dimulai dari nol lagi ya, ada corona ini. Tahu nggak pas pertama kali keluar corona itu yang di Depok tuh, yang di Studio Alam, Ya. kita lagi syuting di sana. Gila ya? Hah, serius Kak? Serius, lagi syuting di sana. Kan set utamanya di sana. Gila, 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 gila. Besoknya nggak boleh, semua takut, pemain, kru semua takut, nggak ada yang mau syuting di sana kan. Break tuh 2 hari, Iya. break, meeting, syuting lagi di Jagorawi, nggak lama, ya udah nggak ada tempat yang bisa syuting, break break lama. Terus baru masuk puasa, syuting lagi di studio. Iya, iya, iya. Gila Ya, sih itu. semoga cepat berlalu lah ini. Ya, mudah-mudahan sih. Ya Tapi Allah, amin ya warga Allah. warganya juga sih yang ngeselin, warga Indonesianya tuh ngeselin. Kalau nggak perlu-perlu Iya, banget gue ngapa. gede banget tuh. Kak, lo mau tau gak sih Kak? Gue tuh waktu itu pengen ke rumah temen gue ngambil lensa kamera gitu kan ya. Hmm. Terus nih, gang, bukan komplek ya, jadi kompleknya dibuka. Terus gangnya tuh ditutup nih, Hmm. gang jalannya dia tuh. Jalan ini ditutup nih. Terus gue buka dong portalnya kan, gue masuk. Udah portal ditutup sama warga. Ternyata di dalam gangnya itu tuh warga tuh lagi ngumpul-ngumpul, lagi ngopi-ngopi. Ih, goblok gak sih? Sama aja bohong dong. Iya, lu gedeg gak sih liatnya? Terus juga ada beberapa tempat nih, dia ditutup, tapi yang jagainnya tuh warga ngumpul. Nggak pakai masker, Iya, iya, iya. nongkrong, ngopi, ngerokok, Iya, suruh iya. main catur. Itu tadi yang maksud gue tuh kayak gitu. Dia Ngeselin tuh banget kan? nutup, dia mortal ya kan. Mortal dan tulisannya gitu kan, bla 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 bla, pandemi apa gitu kan ya. Apa lockdown gitu. Hmm. Terus pas gue masuk nih ke dalam, ternyata tuh lagi pada ngumpul-ngumpul, lagi pada ngopi-ngopi, lagi pada ngapain. Gak ngerti gue tuh. Ya, Gak paham. begitulah Indonesia, harus wajar. Jadi kita juga yang kerjaannya tuh maksudnya berhenti gara-gara lockdown gini kan jadi kayak, ayo dong lo kapan sih lo maksudnya mau bener-bener lockdown gitu loh. Kalau lo nggak bener-bener lockdown tuh kita yang kerjanya tuh lapangan tuh nggak bisa jalan-jalan gitu loh. Ya nggak sih? Iya betul, betul, betul. Kalau apa, pandemi ini selesai misalnya nih, mau ngapain, Pus? Hal pertama yang mau lu lakuin? Gue mau syuting lagi, syuting yang biasa aja ya. Maksudnya nggak syuting yang kayak ditahan-tahan gini. Habis itu yang jelas gue udah mulai menabung ya kan. Ya, itu penting sih. Sekarang orang jadi lebih prefer ke tabungan soalnya. Iya, terus habis itu gue pengen ke Jawa buat nyekar mbah gue karena bokap gue kasihan kayak biasa kan dia nyekar tuh Iya, setahun tiap lebaran. bulan puasa kemarin nggak nyekar, lebaran nggak nyekar. Iya, dia nggak nyekar gitu. Udah itu aja sih gue Gue paling. aja kemarin lebaran tuh bener-bener online tuh, saudara gue yang di kampung ke kuburan, kita berdoa depan di video call makam makam kakek. Gila sedih Serius banget. serius. Iya, emang segitunya.
"Nih, siap-siap ya, aku lagi Mhm. mau ke sini, Kak," katanya. Oh ya udah, dia video call makam kakek, berdoa bersama-sama keluarga. Sebenarnya gimana ya, Mhm. sedih, kok jadi tapi karena teknologi kan, jadi alhamdulillahnya Heeh. bisa memanfaatkan itu. Tapi Terus yang paling sedih itu tahu, biasanya kita kalau lagi bulan puasa gitu kan, syuting tuh paling enak ya. Kita buka bareng-bareng ya ya kan, ada tajil, rebutan ada segala gorengan macem, ya kan. yang Ini jago nggak masak ada pada tuh. masak, Iya, apalagi ada liwetan. ikan asin, pete, nasi liwet, wah the best itu, di lokasi itu deh. Eee, Cuman emang nggak ada iya sih. akhlak, banyak yang nggak ada akhlak sih, minum es teh manis siang-siang, banyak kalau di lokasi. Gue Tapi alhamdulillah gua udah 2 tahun puasa full terus nih, baru 2 tahun sih, gila tahun-tahun sebelumnya sih gila parah. sih. Apalagi Alhamdulillah. Pas lu pernah ngerasain kan di Bali kita puasa syuting, gokil. Nggak kerasa puasa, Bos. Nggak berasa Semua loh orang pada minum-minum aja. bikini-bikinian semua bulenya, Iya. Kita syuting di Pandawa mulu lagi selama bulan puasa, inget nggak? Pandawa tuh asli. panas banget. Padawa panasnya the best, es kelapa mantep banget Gila, kan. parah banget sih. Itu zaman-zaman gila Weh, tuh dulu, aduh. Oke deh Pus, thank you Pus gitu. ya, udah Ya ngobrol-ngobrol. mudah-mudahan pandemi ini cepet kelar ya, Kak, ya. Jadi kita Amin bisa amin. benar-benar bukan new normal kali ya, balik ke ya udah kegiatan kita yang biasa-biasanya aja gitu loh ya kan. Terus Iya bisa betul ketemu betul. sama Kak Anggi lagi, bisa bergila-gila bareng lagi ya kan. Amin amin, Terus semogalah bisa ngecokin laptop lo lagi buat lihat adegan gue sebelumnya bagaimana ya kan. yang mulut lu monyong-monyong gitu ya. Tapi adegannya udah beda sekarang ya, udah soleha. Ya udah thank you Semoga Pus, ya kan. ya thank you Pus ya. Oke. Makasih Kak Dadah. Anggi. Dadah. Oke segitu aja dulu ngobrol-ngobrol bareng Puspa Ritswari, artis FTV yang kena pandemi juga ceritanya. Ya banyak ya cerita ngalor ngidul kesana kemari. Intinya FTV zaman dulu tuh nggak sebagus zaman sekarang. FTV zaman sekarang nggak seindah zaman dulu. Ceritanya kadang-kadang ya masih ketebak tapi kok kayak nggak pas gitu loh. Suka maksain yang lagi viral sama cerita-cerita kisah cinta yang nggak banget lah. Cuma di FTV doang supir bisa jadi pacar. Dunia nyata ya pacar jadi supir sih. Biasanya gitu. Oke, semoga lu semua kehibur, semoga lu semua senang dengan konten yang ini. Depannya gue bakal ngajak beberapa teman-teman gue lagi. Mungkin temanya aja beda, bisa jadi saudara, editor, atau artis lagi, tapi yang di dunianya berbeda, film kah, web series, iklan, atau model, selebgram ya. Kebetulan gue sih udah ada beberapa plan, mungkin selebgram atau editor kali. Editor lebih gampang lah karena teman-teman gue, karena gue juga editor dan keresahan gue juga. Ya semoga aja kedepannya lebih baik lagi. Sorry kalau gue masih gagapan ya, karena ini perdana gue bikin kayak gini. Gue ngomong sama kamera, gue nge-record mic, dan ini semua gue lakuin sendiri karena gue suka. Oke gitu aja, sekian dari gue ngobrol-ngobrol di podcast di balik layar episode perdana ini. Semoga kedepannya gue lebih baik lagi dan kalian juga yang dengerin lebih enak lagi. Kalau ada saran dan kritik, tulis aja di komen, tulis aja di DM, tulis aja di komen Instagram. Gue bakal baca, gue bakal welcome terhadap kalian semua. Thanks yang udah ngikutin, thanks yang udah nonton, yang enggak pun nggak apa-apa. Terima kasih. Semoga kedepannya gue lebih baik lagi dan bisa menghibur kalian. Oke, nantikan podcast gue selanjutnya. Thanks.